Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali teman-teman. Dan hari ini mungkin videonya agak berbeda sedikit ya dibanding video-video lainnya yang mana aku bercerita. Kali ini aku bakal nge-react alias memberikan reaksiku terhadap video-video yang bakal aku tonton bersama kalian. Tentunya masih di segmen Alkisah. Jadi begini guys ceritanya. Awalnya aku kan nontonin podcast Deddy Corbuzier dan aku emang suka banget gitu nontonin podcast beliau. Dan ternyata salah satu bintang tamunya adalah Jarna, yang mana Jarna ini lagi in banget alias lagi booming dikarenakan dia bikin lip sync tutorial dengan lagunya Lati dari Weird Genius. Nah, di video tersebut ternyata ada video dari pengalaman horor Jarna. Selain video dari Jarna yang waktu dia masih kecil, aku juga bakal nge-react beberapa video yang dialami oleh anak-anak kecil saat diganggu setan. Nah, sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kalian yang belum subscribe, nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, karena sepertinya aku gak akan sesering sebelumnya bikin video karena aku tidak sekuat itu secara fisik dan mental buat bikin video tiap hari. So, kita intro dulu. Kalau kalian nonton video podcastnya Deddy Corbuzier dan juga Jarna, di sana dia ada cerita nih mengenai pengalaman horor dia dan dia menyertakan videonya. Di video podcast itu dia ngejelasin kalau dia itu bikin video gitu, ngerekam lagi nyalain lilin dan ternyata tiba-tiba boneka di belakang dia itu bersuara. Padahal pas dia cek ternyata boneka itu dalam keadaan mati, off ya, dalam keadaan off. Mungkin yang belum nonton bisa tonton videonya. Ini videonya. Aku lagi unboxing candle ini and I was like, okay guys, I'm gonna light up this candle. I was not talking to anyone. I did not have a YouTube channel, by the way. Like, Cuma video bikin sendiri. yeah. Okay guys, I'm gonna light up this candle. Jadi paling pertama aku kayak nyalain korek mata. Nah, that's weird. Okay, nyalain korek lagi, mata lagi. Kayak kenapa sih? In the end, I finally got it. Third time's the charm, you know. Like, Dia kaget dong. Dan dia ngecek ke belakang. Di sini dia bilang dia tuh make sure bonekanya itu on apa off gitu. And happy Diwali to all. Dia langsung kayak closing gitu. Nah, buat kamu yang pengen tahu full story-nya bisa aja langsung ke YouTube podcastnya Deddy. Tapi so far ya, kalau aku jadi dia juga pasti takut sih, apalagi boneka. Nah, dulu aku juga waktu kecil punya boneka-boneka kayak gitu. Dan ya, itu emang nyeremin sih. Aku dibeliin sama kakek aku. Cuman aku karena takut ya orangnya, jadi nggak begitu aku mainkan dan aku simpen di gudang. Kayak cuman beberapa kali gitu aku mainin, karena emang serem tau. Apalagi rumah aku kan emang horor dari sononya, jadi aku kayak nggak terlalu suka boneka dulu. Video selanjutnya ini ada cewek, mungkin kayak masih muda atau masih remaja gitu. Bisa kita lihat dia lagi gendong boneka dan kita lihat tadi videonya kayak gimana. Oh my god, kepala bonekanya menengok dan dia berteriak sampai ngebuang bonekanya. Serem banget. Saya nggak tahu sih ya, is that real or not? We don't know. It's all up to you guys. Oke, kita lanjut. Tadi video mengenai anak kecil yang seolah-olah ngelihat makhluk tak kasat mata. Kalau ini videonya bener-bener terlihat, menakutkan banget sih. Real gitu, karena terekam oleh kamera CCTV. Jadi dia nggak ngelihat hantu, cuman ada pergerakan, ada aktivitas yang dia bisa lihat langsung. Videonya mana ya? Ini. Videonya ini aku dapatkan dari Modbots dan dengan judul Haunting Video from Mexico, Doll Comes to Life. Lagi-lagi boneka. Video pertama kita lihat tahun 2016, 16 September ya.
Ini anak lagi main-main boneka. Oke, ini ada lingkaran merah, berarti aku harus fokus ke boneka. Oh my god, dia bergerak. Iya deh, bener tuh yang bergerak. Tapi dia gerakannya kayak patah-patah gitu ya. Kayak gitu. Dia bergerak lagi. Dan si anak ini kayak gak sadar. Dia asik aja main. Ini berpindah lagi di 2016 juga, tanggal 20 September, jam 8:30 malam. Oke, malam-malam ya dek kamu main. Udah, aku sakit kepala. Dan dia lari. Iyalah, pasti. Tapi apa mungkin karena kipas? Nggak, tapi depannya TV sih, nggak ada kipas angin ya? Atau di sampingnya? Oke, dia balik. Dan oh my god. Oh. Ini dilempar deh. Oh my. Oke, udah kelar videonya sampai sana. Kalau di video terakhir tadi kita bisa lihat itu bukan lagi si anak melihat gitu. Ini lebih mirip kayak video Jarna yang bonekanya melakukan aktivitas. Ya kan? Terus ada lagi barang-barang yang berpindah, berjatuhan, dan meja tergeser. Dan itu kayaknya gerakannya tuh keras. Ya nggak sih? Kayak dilempar gitu, terus kayak gitu. Serem banget. Udah, aku sakit kepala. Lanjut ke video selanjutnya. Ini juga anak kecil, tapi dia berdua sama temennya atau saudaranya, nggak tahu. Kita lihat aja gimana videonya. Yeah. What? It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? Temennya malah kayak ketahuan, nakut-nakutin gitu nggak sih? Aduh, dasar deng yang sebelah sana. Dan yang satunya bilang I'm scared. Dia bilang dia takut. Kan dia dan dia nunjuk. Jadi yang ngerekam itu bilang, kamu apa yang kamu takutin? Dan dia nunjuk ke sana. Kalau dilihat sih ini kayak nggak ada apa-apa, cuman ini apa ya? Kayak something, kayak tangan gitu nggak sih? Atau bukan? I don't know. Dan temannya malah ketawa dong, satunya. Oh my god, dia juga ngelihat. Oke, sekarang dua-duanya menangis. Nggak tahu sih apa yang mereka lihat, tapi ada dua kemungkinan dia benar-benar ngelihat something, atau ada satu orang yang ngejailin gitu. Mungkin ya pura-pura jadi hantu. Who knows? We don't know. Gimana guys menurut kalian? Next video selanjutnya, ini juga video anak kecil, tapi dia nggak ada penampakan gitu sih. Cuman dia divideoin sama mamahnya.
Dan si What's anak wrong, ini Ayla? kayak ngeliatin gitu dengan ekspresi yang bener-bener takut dan Come here, kayak come to mommy. something come in here? strange, sesuatu yang menakutkan ada di sana dia lihat. Okay, it's okay. Mommy will come out. Are you okay? Okay. Ini video pertama dan ini video keduanya di akun yang sama. Kalau tadi kayaknya siang ya, yang ini kayaknya settingnya malam deh. Tapi di kamar yang sama. Come here, Ayla. What's scary? What's scary? Point to it. Show me. Over there? Over there? Where, Ayla? What do you see? Come here. Point to it, okay? Where is it? What, baby? Want daddy? Okay, go get daddy. Want mommy to come with you? Okay, I'm coming. Oke, dari video tadi bisa aku lihat sih kalau ibunya ini ngelihat anaknya dan ngajak masuk gitu kan. Tapi ternyata si anak ini tuh kayak gak mau, kayak takut, dan dia itu ternyata melihat ke arah lemari baju ibunya. Dan yep, si anak bilang scary friend. Dia ngelihat teman yang menakutkan. Gak tahu sih, emang anak kecil itu sering banget hal-hal begini, walaupun ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa anak kecil itu bisa melihat hantu atau roh. Kalau teori pertama berdasarkan psikologi ya, persepsi manusia itu kan berkembang gitu. Dan di waktu kecil kita belum banyak mendapatkan informasi dalam pengolahan informasi di otak kita. Sehingga dalam mempersepsikan sesuatu atau mengindra sesuatu, itu bisa aja anak kecil mengalami ilusi atau kesalahan dalam penginderaan. Nah, mungkin aja nih si anaknya ini dia ngelihat pakaian di lemari yang emang gelap, dan terus mungkin ada sesuatu bentuk dari pakaian itu karena dia masih dalam proses perkembangan otaknya, akhirnya dia salah mengindranya dan imajinasinya pun berjalan. Padahal itu pakaian biasa, tapi dia bakal mempersepsikan dan berimajinasi itu adalah sosok hantu. Itu teori pertama. Teori yang kedua, menurut ilmu pengetahuan, dan ini sudah terbukti kalau manusia itu cuma bisa ngelihat 380 nanometer spektrum elektromagnetik pada saat bayi. Dan penglihatan itu berada di kisaran gelombang sinar UV dan inframerah. Nah, kemudian beberapa ilmuwan itu ada yang meyakini kalau makhluk tak kasat mata ini berwujud di sinar UV dan inframerah. Itu kenapa anak-anak dan balita bisa melihatnya. Sedangkan pada orang dewasa, kita itu melihat pada ukuran 400 nanometer sampai 700 nanometer spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum ini nggak lagi bisa melihat sinar UV serta inframerah. Sehingga orang dewasa seperti kita itu nggak bisa lagi ngelihat makhluk halus. Begitu. Artinya wujudnya itu nggak tertangkap oleh mata kita lagi. Yaitu tadi, penglihatan manusia waktu kecil, waktu bayi ke dewasa itu kan mengalami perkembangan. Dan terakhir teorinya ada juga yang berpendapat di bidang spiritual, kalau anak bayi atau balita atau anak-anak itu kan masih suci ya jiwanya, tidak terkontaminasi dosa-dosa duniawi, sehingga mereka itu mampu berhubungan dengan roh-roh lainnya karena kesucian mereka. Kalau pendapat kalian gimana mengenai fenomena anak kecil yang bisa melihat hantu? Yap, itu tadi reaksi aku mengenai video-video anak kecil yang diganggu makhluk halus, dan ada sedikit teori yang mungkin bisa menjadi penjelasan kenapa anak kecil itu bisa melihat. Walaupun aku masih bingung nih kalau untuk video kenapa dia diganggu, terutama di video terakhir yang menurut aku serem banget sih.
Yang pertama mungkin karena boneka itu adalah boneka yang cukup canggih gitu kan, bisa aja ada kesalahan baterai atau kesalahan sistem segala macam. Terus yang kedua ya bisa jadi tuh emang bener-bener setan gitu yang mengganggu. Dan yang ketiga bisa jadi kayak video terakhir tadi itu adalah settingan. Who knows, we don't know. So terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena itu gratis. Dan itu juga bentuk dukungan kalian ke aku membangun channel ini. Aku Gusti Gina, bye.